Karena jangan meminta pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan. Sorry untuk ngomong ini, the devil never work for free. Setan nggak pernah kerja gratis. Dia minta tumbal, dan kalau ini untuk bangsa, tumbalnya adalah bangsa. Itu sebabnya darah selalu tertumpah di bangsa ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas soal Pak Gilbert Tumoindong, yang mana beliau mengomentari tentang pawang hujan di Mandalika. Jadi kita akan bahas aja sampai tuntas dari berbagai sisi. Dan kita langsung aja lihat beritanya, guys. Jadi dikatakan di sini, Pendeta Gilbert geram acara MotoGP pakai pawang, singgung roh kegelapan dan setan. Ternyata ini sempat heboh ya. Ada beberapa orang juga yang mengomentari soal statementnya Pak Gilbert Tumoindong, yang mana beliau mengomentari pawang hujan di Mandalika. Dan komentarnya cukup keras sebenarnya. Kita akan cek aja. Dikatakan di sini, saya hormati penjilat-penjilat politik yang berkata, "Oh, ini benar, ini bagus, ini adalah kearifan lokal." Jujur, pada dirimu sendiri pakai akal sehat. Tutup kalau begitu semua rumah sakit. Tutup semua rumah sakit, kan kearifan lokal. Kita dulu pergi ke dukun, tapi kan kita mau tinggalkan seperti itu, kata Gilbert dalam pernyataan di video yang beredar luas di media sosial, dikutip di Jakarta. Saya akan membaca beberapa hal dan nanti saya akan komentari langsung di bagian terakhir. Jadi poin di sini kita tahu bagaimana Pak Gilbert nggak setuju bahwa dikatakan harus untuk ada pawang hujan karena itu adalah kearifan lokal. Beliau nggak setuju. Gilbert pun geram dengan adanya pawang hujan di ajang internasional tersebut. Dia menyebut Indonesia adalah bangsa yang sudah maju. Karena itu tugas para ustadz, kiai, dan pendeta untuk terus mengingatkan kepada setiap orang untuk bersikap rasional. Jika memang sakit, ia menyarankan agar masyarakat berdoa atau pergi ke ahlinya, atau bisa juga pergi kepada ahli sambil berdoa, tapi bukan meminta tolong dengan mantra-mantra, tenungan roh-roh kegelapan seperti ini. Karena kita semua percaya that developer never work for free. Setan itu nggak pernah kerja gratis, ucap Gilbert. Jadi gini guys, sebenarnya saya setuju aja dengan apa yang dikatakan Pak Gilbert Tumoindong dalam arti tertentu. Maksudnya apa? Saya setuju karena ya ketika kita ada problem, masalah, bahkan ketika ada hujan, ya tidak seharusnya untuk kita pergi cari pawang hujan. Saya setuju ini. Bahkan dalam Alkitab sendiri kan kita dilarang ya untuk pergi ke dukun-dukun, kita dilarang juga untuk pergi ke paranormal dan lain-lain. Itu saya setuju jika memang statementnya Pak Gilbert mengatakan kita nggak sepatutnya untuk pergi ke dukun-dukun dan lain-lain. Karena memang yang bisa turunkan hujan itu hanyalah Tuhan saja. Dalam Yeremia pasal yang ke-14 ayat ke-22 dikatakan, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu. Kalau kita lihat di sini memang ya, yang bisa menurunkan itu hanya Tuhan saja. Dan nggak boleh untuk kita pergi ke dukun-dukun. Apakah dukun-dukun bisa bikin mujizat? Mereka juga bisa. Mujizat-mujizat yang berasal dari roh jahat tentunya. Sama ketika Musa ketemu dengan para penyihir Mesir kan. Musa buat ular, mereka juga buat ular kan. Kemudian dimakan ularnya mereka sama tongkat Musa. Dan dari sini kita tahu bahwa sebenarnya bisa juga buat mujizat roh jahat tuh. Tapi kita tahu bahwa otoritas tertinggi tetap dalam nama Tuhan. Jadi ketika ada persoalan, masalah, terutama hujan dan lain-lain, ya sudah sepatutnya untuk kita tidak untuk memanggil pawang hujan. Saya setuju sama Pak Gilbert. Pada waktu itu, waktu saya menikah, itu jelas kami mengalami yang namanya mujizat. Jadi waktu itu ketika saya jemput istri saya, calon istri waktu itu, jadi pengantin ya. Saya menjemput pengantin, yang terjadi adalah waktu itu gerimis. Pada waktu itu sebelum saya menikah, itu bulan Desember saya menikah, itu hujan, itu terus-menerus terjadi yang namanya hujan. Dan pernikahan kami itu di outdoor. Kalau teman-teman tahu, pernah saya upload juga, itu di outdoor. Dan itu kalau sampai hujan, habis sudah.
acara gagal total karena acara pemberkatan itu outdoor. Paham ya situasinya? Lalu ketika saya menelpon kepada IO-nya, saya bilang bagaimana ini kalau hujan, dan akhirnya di situ timbul sedikit salah paham, dan kemudian saya baru tahu, mbaknya bilang begini, tenang mas, besok nggak akan hujan karena saya sudah panggil pawang hujan. Teman-teman, ketika saya mendengar hal itu, saya tanya lagi, mbak, kenapa cari pawang hujan? Mbaknya bilang, tenang aja mas, gak apa-apa. Karena saya yang bayar, bukan mas. Saya bilang, enggak. Tolong di cancel. Saya bilang, saya gak mau dari acara pernikahan saya ada yang namanya pawang hujan. Saya percaya bahwa Tuhan yang memiliki kuasa atas itu semuanya. Dan ketika kami menikah, waktu saya menjemput untuk dibawa ke tempat pemberkatan, itu gerimis. Gelap sekali langit. Dan ibu saya di belakang sudah doa terus, Tuhan Yesus tolong, jangan kasih hujan dan lain-lain. Dan ketika saya sudah datang menjemput dan turun tangga untuk menuju ke poolside, ke tempat kami menikah, yang waktu itu ada di dekat kolam renang, itu tiba-tiba ada sinar matahari. Dan sinar matahari kemudian tidak hujan sampai acara pemberkatan selesai. Ketika kami foto 2 kali, hujan deras. Tapi acara udah selesai di outdoor, kemudian pindah ke indoor. Dari sini saya percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada pawang hujan. Saya setuju, ketika ada masalah nggak perlu kita cari pawang hujan. Nggak perlu, saya setuju. Tapi yang jadi persoalan adalah konteks di mana Pak Gilbert Tumoindong berbicara, itu jelas salah konteks. Karena dia berbicara mengenai seluruh Indonesia. Sedangkan agama di Indonesia ini berbeda-beda. Kalau misalnya acara itu adalah acara KKR, acara ibadah, dan yang mengikuti semuanya adalah orang Kristen yang seagama jelas dengan Pak Gilbert Tumoindong, saya akan sangat setuju dan sangat-sangat mendukung statementnya bahwa kita tidak boleh mencari pawang hujan. Oke ya, sampai sini paham ya? Tetapi persoalannya ini adalah acara nasional yang mana di situ agama nggak cuman Kristen. Di situ ada agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang jelas juga ada agama suku, yaitu suku mereka sendiri di sana. Nah, sampai di sini kita harus tahu bahwa tidak bisa kita memaksakan doktrin kita untuk kita masukkan kepada mereka yang mereka pun sebenarnya agama berlainan dengan kita. Jadi kalau toh mereka mau pakai pawang hujan dan lain-lain, kita nggak punya hak untuk melarang itu. Ya sama kayak kita harus paksa orang Islam datang ke gereja, beribadah di gereja dan menyembah Yesus Kristus. Bisa nggak? Ya jelas nggak boleh. Itu di luar ranah kita. Itu jelas di luar jangkauan kita. Itulah kenapa saya tidak setuju ketika Pak Gilbert mengatakan ini dan memaksakan orang-orang yang gak seiman dengan dia pun untuk tidak boleh memanggil pawang hujan. Statement yang lain dari Pak Gilbert mengatakan, yang terhormat Bapak Presiden, Bapak ada di sana, Pak hentikan perbuatan-perbuatan seperti ini Pak. Kutuk iblis itu selalu meminta darah. Jangan kaget kalau bangsa ini akan terus ada darah tertumpah. Kenapa? Karena ada kutuk di balik meminta tolong, apalagi di satu bangsa ya kan. Ini acara internasional seperti ini berarti bangsa yang meminta tolong. Ini bukan hanya satu orang yang minta tolong, ucap Gilbert. Jadi di sini yang menurut saya keterlaluan ketika beliau mengatakan bahwa jangan heran kalau darah terus akan ada di Indonesia ini karena penyebabnya adalah pawang hujan. Nah, kenapa saya harus menggarisbawahi ini? Benar, saya setuju bahwa hukuman atas dosa itu ya jelas. Hukuman maut jelas, kalau misalnya ada orang berbuat dosa ya ada hukuman semacam mungkin pertumpahan darah dan lain-lain. Tapi tidak selalu pertumpahan darah itu karena hal-hal demikian. Apalagi ketika hanya persoalan pawang hujan ini kemudian darah nggak akan lepas dari Indonesia ini. Yang jadi pertanyaan lagi, apakah kalau nggak ada pawang hujan pertumpahan darah akan berhenti di Indonesia ini?
saya kasih pertanyaan pembanding. Sekarang begini, di Rusia dan Ukraina, di sana ada pawang hujan nggak? Ya kita anggap nggak ada pawang hujan lah ya. Ngapain mereka pawang hujan kan? Tapi justru ada pertumpahan darah karena perang di sana. Belum selesai sampai sekarang. Jadi indikasinya itu bukan karena pawang hujan dan lain-lain. Dan pertumpahan darah di Indonesia ini terjadi bukan karena pawang hujan. Nah sekarang ketika penjajahan di Indonesia banyak orang mati, apakah itu karena pawang hujan? Kan enggak juga. Jadi kita harus melihat itu secara menyeluruh. Dalam Alkitab Stefanus mati dengan berdarah-darah. Dia dilempari dengan batu. Karena apa? Apakah karena ada pawang hujan dan karena dosa? Enggak. Stefanus adalah orang yang setia. Tapi karena ada orang yang tidak suka dengannya, ada orang yang membenci pengikut Kristus, makanya dari situ ada pertumpahan darah. Kenapa ada pertumpahan darah di Indonesia? Ya jelas karena dosa di Indonesia belum selesai. Ya bisa jadi salah satunya adalah pawang hujan. Tetapi bukan berarti kita menuntut dia, sedangkan dia itu tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yang bisa kita tuntut siapa? Ya kita. Ya mari kita nggak usah panggil pawang hujan sebagai orang yang beriman. Tapi untuk mereka doakan supaya mengenal Tuhan dulu. Bagaimana pendekatan kita kepada mereka? Mereka bisa percaya Tuhan, sedangkan kita harus hakimi terlebih dahulu. Lebih baik sebenarnya kita itu mengkritisi pendeta-pendeta yang flexing, gaya hidup tinggi, pamer harta kekayaan, dan juga gak peduli sama orang-orang yang rakyat kecil. Itu lebih penting lah. Banyak pendeta ngawur di Indonesia ini yang kita biarin. Lah ini pawang hujan yang jelas-jelas ini tidak mengenal Tuhan, kita kritisi. Untuk apa? Yang selanjutnya di situ juga Pak Gilbert mengatakan bahwa pertumpahan darah itu karena tuntutan dari iblis. Sekarang gini Pak Gilbert, orang Kristen itu orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, hidupnya di bawah tangan Kristus. Roh dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh jahat itu kita bisa mengusir, kita bisa menengkingnya. Dia tidak punya kuasa untuk menyabut nyawa kita. Ingat Ayub ya, ketika Ayub mau disentuh sama iblis, Tuhan mengatakan, silahkan hajar dia. Jangan ambil nyawanya. Gak punya hak iblis tuh. Gak punya hak untuk mengambil itu. Kecuali ada keterikatan. Tapi kan itu keterikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pak Gilbert mengikat diri dengan iblis, bisa jadi itu diambil. Tapi kalau enggak, ya enggak. Makanya kenapa kalau pawang hujan ditanggapi dengan begitu serius, dalam arti ini menyebabkan bencana di Indonesia, itu terlalu offside itu. Perlu kartu kuning itu nanti lama-lama. Ya, prinsipnya di sini saya ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen nggak usah ikut-ikutan panggil pawang hujan. Kita lari kepada Tuhan. Tapi sebagai orang Kristen kita juga nggak perlulah menghakimi orang yang bahkan dia sendiri nggak kenal kepada Kristus. Ya mari kita doakan dengan sungguh-sungguh orang-orang seperti ini supaya mereka mengenal Kristus dan dengan otomatis pasti meninggalkan hal-hal yang nggak benar. Terima kasih. Di sini Luis Prasetyo. Sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.